terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Tadi disebutkan oleh Bung Ferdinand, ini sekaligus membantah dari apa yang disampaikan oleh Bung David. Karena ternyata bandara di IMIP itu pernah jadi bandara internasional. Kalau demikian Pak Menhan, Pak Syafri, relevan dong mengatakan bahwa bandara internasional tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai. Saya tanya dulu sebelum ke Bung David dan ke Bung Broron. Kapan itu jadi bandara internasional? Dari data yang kita dapat, itu Agustus 2025 sempat Baru dong. menjadi bandara internasional. Oke. Kemudian Oktober dicabut, dibatalkan. Oke. Jadi relevan ketika Pak Sapri pada bulan November 2025 menyatakan ini negara dalam negara. Kan begitu. Artinya sempat sebulan jadi bandara Sempat internasional. 2 bulan lah. Meskipun semua saya sampaikan tadi Agustus, terlepas September, Oktober dari ya, oke. apakah pernah ada international flight ke sana atau tidak, itu bukan konteks saya. Karena Kalaupun saya tidak ada, nggak menyalahi aturan. tidak menyalahi, tapi kan perlu kita tinjau lagi. Tapi tidak ada Ini bea orang-orang yang cukai ke sana siapa? dan imigrasi. Kalau tidak ada imigrasi di sana yang mengawasi, kan itu menjadi Oke. konteks kita bicara tentang keamanan dan kedaulatan Ya, negara. jelas. Kita harus melihat operasi-operasi intelijen dunia ini kan luar biasa. Pak Soleman Ya, Ponto pasti paham bagaimana intelijen beroperasi. Oke. Itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai negara kita ini menjadi objek wilayah operasi intelijen Cina. Dan itu yang Anda katakan makar. Oh, itu yang saya sebut makar konteksnya. Kalau sampai ada penerbangan yang tidak kita ketahui di bandara hantu, kita tidak tahu siapa yang masuk, siapa yang datang, kita tidak tahu mereka bawa apa yang terjadi dengan Dan negara bukan kita. tidak mungkin Oktober kemudian dikembalikan ke bandara domestik Ya, karena ketahuan gitu. kalau kita tidak tahu Bang, berarti Bapak Menhan kita itu sebenarnya bunuh diri sendiri. Oh tidak, Pak Sapri sudah sekarang benar gini, menjaga kalau kedaulatan negara penerbangan kita. internasional, Pak kalau Sapri itu penerbangan sudah internasional, benar datang ke penerbangan sana internasional yang menjaga tidak kedaulatan diakui, negara. pasti diintervensi sama Angkatan Udara yang membela kita punya udara negara. Jadi kalau dibilang ini ada penerbangan internasional, Penerbangan ini sipil Oke, itu jadi beda dengan saya jelaskan dulu, penerbangan. saya jelaskan dulu. Ya, silakan. Bentar. Ya, Saya mau saya tanya jelaskan dulu. dulu. Bentar. Jadi nggak mungkin walaupun dibuka selama 2 bulan, yang tadi katakan Agustus, September, Oktober, tidak mungkin ada penerbangan internasional ke situ. Jadi begini Bang, waktu itu diputuskan di Agustus 2025 ada persyaratan-persyaratan di keputusan menteri tersebut. Di keputusan menteri keputusan menteri Perhubungan nomor 38 tahun 2025. Syarat-syaratnya adalah ini boleh menjadi status bandara internasional ini dengan syarat-syarat tertentu, yaitu koordinasi dengan instansi-instansi tertentu kalau sudah terpenuhi, yaitu bea cukai, imigrasi, dan juga karantina. Kalau semua itu sudah tercapai, sudah terpenuhi, silakan laksanakan dia punya status internasional, flight internasional. Nah di KM 38 ini, Bentar, ini terjelaskan dulu ke pemirsa. Karena KM itu keputusan menteri nomor 38. Keputusan Menteri Perhubungan nomor 38 tahun 2025 Agustus 8 kemarin. Ya. Jadi sekitar hampir 4 bulan lalu ya. Oke. Nah, setelah itu 2 bulan kemudian, jadi di keputusan itu ada 4 bandara yang diputuskan naik status menjadi 3+1. Ada 3+1. Di pasal 6 ada lagi Bang, di pasal 6. Coba baca ke bawah. Nah, kita katakanlah ya 3+1 ya. Setelah itu di bulan Oktober ada perubahan. Dari 4 bandara tersebut, dari 3+1 tersebut, jadinya hanya 2. Yang di take out, yang di cancel adalah bandara, ya termasuknya bandara IMIP, di cancel bandara statusnya. Ya, jadi dari 4 bandara tersebut, 2 di cancel menjadi naik tingkat status penerbangan internasional sementara. KM 38, keputusan menteri 38. Oke. Betul. Bagi saya analisa ini, kenapa menteri kita, Menteri Perhubungan bisa membuat keputusan yang bertolak belakang hanya dalam waktu yang begitu sempit. Hanya dalam waktu 2 bulan. Kenapa? Karena membuat saya makin curiga ini ada blundernya sedikit adalah saya menonton semalam ini podcastnya di YouTube. Prokes di Tribun oleh Pak Agus Pambagio. Mungkin kita semua dikenal ya Pak Agus. Dan tadi dikonfirmasi sama Bang Said Didu. Ternyata di IMIP ini mengeluarkan surat ke Kementerian Perhubungan bahwa mereka keberatan peningkatan status. Mereka tidak pernah meminta peningkatan status dari bandara domestik menjadi bandara internasional.
Jadi pertanyaan saya dan saya rasa juga ini bisa publik pertanyakan, kenapa bisa seorang menteri menandatangani sebuah keputusan di mana bertolak belakang 2 bulan kemudian dan ternyata di antara 2 bulan tersebut ada keluhan, ada komplain, ada keberatan dari IMI bahwa mengatakan mereka tidak pernah meminta kenaikan status tersebut. Dari domestik internasional. Apakah cara begini Pak Menhan mengungkap kasus ini, mengungkap keputusan menteri ini? Bisa saja kalau saya duga seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi, tidak mungkin Pak Menteri kita, Menteri Pertahanan yang begitu pintar di dunia militer, mengatakan di sini ada negara dalam negara. Yaitu dengan dalam konteks kenapa ada bandara internasional tetapi tidak ada negara di situ. Tidak ada instansi-instansi yang seharusnya berada di situ. Berarti kan secara tidak langsung, baik itu domestik atau internasional, kalau tidak ada negara, angkatan udara kita gimana dong? Jadi terpenetrasi oleh penerbangan dari luar negeri. Jadi saya rasa ini caranya beliau mengungkap, ini ada keputusan-keputusan menteri dari perhubungan yang belum diketahui oleh publik. Keputusan menteri yang belum diketahui publik. Nomor 38 dengan nomor 55. Jadi maksudnya Pak Menhan berseberangan dengan Menhub gitu? Enggak juga, enggak berseraman, tapi ini bagus nih mancingnya. Tapi analisa saya ini ada yang tidak beres. Kenapa bisa, yaitu tadi saya udah 3 kali, ini ketiga kali saya bilang nih, kenapa bisa ada keputusan yang begitu bertolak belakang di dalam waktu yang begitu 2 bulan tadi, sempat internasional balik lagi ke domestik. Jadi menarik sebetulnya yang disampaikan oleh Bro Ron ini ya. Kita jadi bertanya, kalau memang begitu, siapa kira-kira aktor di balik ini yang mendekati Menhub untuk membuat keputusan itu? Ada. Ya kita tidak tahu, justru Saya ingin bertanya kalau yang kita sama. melihat, Betul, Bang. Saya sepakat, Bang. Saya kalau betulnya kita yang sama. melihat Betul, saya latar sepakat. belakang Menhub ini siapa? Saya juga penasaran. Beliau ini adalah bendahara TKN Jokowi 2019. Ya, yang kita lihat kalau dia bendahara TKN Jokowi artinya beliau ini Siapa masih ini? Sorry. Dudi Purwagandi ini kan bendahara TKN Jokowi Pak 2019, Pak Menhub. Maka kita melihat kepentingan beliau ini mengamankan kebijakan pemimpinnya terdahulu, pemimpinnya Jokowi. Saya melihatnya di situ aja, analisis saya. Masuk akal dong. Ya ini itu, Bang, begini Bang, tunggu dulu Bang, tunggu dulu Bang. Saya klarifikasi dulu Bang. Jadi gini, itu sangat tendensius. Pak Dudi, sangat tendensius. Pak Dudi Purwagandi. Saya dulu Bang, kenapa begini? Ini Pak Dudi, tim pemenangan Pak Jokowi 2019, betul ya? Saya tidak familiar dengan nama beliau. Ya, bendahara. Jadi begini Bang, jadi begini Bang. Ya, presiden siapapun, baik itu Presiden Jokowi, Prabowo, walaupun kita mundur ke Presiden SBY, mereka bisa membuat program sebaik mungkin untuk rakyat. Tetapi kalau pembantu-pembantunya tidak bisa bekerja dengan benar, melakukan hal-hal dengan benar sesuai undang-undang, tentunya itu belum tentu bisa juga jadi salah presiden. Makanya ada reshuffle. Paham ya Bang ya? Jadi apapun yang terjadi di negara ini, jangan berharap presiden itu paham 100%. Ya kalau begitu karena kita harap Pak Prabowo juga, segera meresapel Menteri Perhubungan saja. Ya kan begitu, Itu karena saja. memang kawasan Betul. Imip Morowali ini sudah menjadi polemik bagi bangsa ini. Betul. Kan itu persoalannya, banyak masyarakat mengeluh, pejabat mengeluh tidak bisa mengakses kawasan ini, terlalu eksklusif. Berarti kita sepakat ya, belum tentu salah presiden dong, berarti kan? Ya Sepakat belum ya? tentu. Kita kan menganalisis. Berarti belum tentu salahnya kita Pak Jokowi berarti ya? benang dengan benang, Berarti menghubungkan belum pasal tentu dengan salahnya pasal. Pak Jokowi, betul ya? Karena Makanya kenapa? saya berharap setelah ini nanti Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penyelidikan Ya, memanggil jadi Jokowi. semoga, jadi ini kan saya membuka ini kepada publik. Kita pertanyakan Memanggil kenapa Jokowi ada lah. keputusan menteri. Kaitan apa? Oh dia yang itu paling cepat tahu semua berbolak-balik. ini. Pak Jokowi paling tahu semua ini maksudnya? Oh iya paling tahu semua tentang ini kan Jokowi dengan timnya pada saat itu. Siapa Loh, lagi? itu mantan presiden Anda, Pak SBY, ketika Bung Ferdinand SBY juga presidenmu Bang. masih di Partai Biru. Tendensi kalimatmu itu nggak baik. Ya, karena Anda Boleh. menyerang terus Pak Jokowi yang nggak ada kaitan dalam Karena ini case kebijakan ini. di bawah Jokowi. Gitu loh. Jadi gini, saya mau bilang gini. Ini ya, jadi gini, saya mau bilang bahwa Pak Jokowi, Udah Bang, kita Pak kasih kesempatan yang lain dulu. Kita kasih kesempatan yang lain. Pak Gibran adalah Udah, Bang, kita kasih yang lain satu dulu. kesatuan. Satu kesatuan ya. Jangan Anda Udah, masuk jangan disatu-satukan untuk Prabowo dengan memecah. Gibran, beda. Kasih yang Jangan lain dulu. Anda masuk untuk memecah ya solidnya antara Pak Prabowo Gibran dan Jokowi untuk Itu menurut menciptakan Anda. mencapai program Yang Anda lihat kan cita-citanya. belum tentu yang terjadi sebenarnya. Ini kan Kalau saya bilang sebenarnya ini statement yang sebenarnya standar saja ya. Nggak boleh ada negara dalam negara, benar. Tetapi menjadi liar ketika
artikulasi, Nggak ada yang liar. interpretasi seperti Ini orang-orang bicara seperti karena Bung cinta Ferdinand kebangsanya, nggak ada yang liar coba di sini. menohok ke Jokowi, nggak ada urusan dengan Jokowi di Kok situ. nggak ada, ini kebijakan Jokowi? Loh, ini keputusan SBY. Kontrak SBY dengan Presiden Ini ada China. banyak Oke, mahasiswa silakan, sini Prof. coba Henry. yang tanya ini Prof. Jokowi Henry. atau Jadi SBY. jangan Ya. dikit-dikit Jokowi. Udah, Jokowi kasih dulu yang lain, kasih yang lain. Keputusan SBY, direspon- kebijakan Pak Jokowi, nah, gimana? Iya, kucing mati pun disalahin Jokowi. Jadi ini terlalu tendensius gitu loh. Ini persoalan Jokowi komunikasi harus benar, negara. Prof. Ya. Jadi ini komunikasi negara kita sedang bermasalah. Karena apa? Karena ada conflicting statement, ada pernyataan yang berbeda antara dua pejabat negara, yaitu pertama adalah Menhan, yang kedua adalah Wakil Menteri Perhubungan. Yang satu mengatakan ada anomali bahwa di situ ada negara di dalam negara, republik dalam republik yang tidak boleh. Tapi kemudian disalahkan oleh Menhut, Wakil Menteri Perhubungan. Ya, nah harusnya yang dipanggil sama Mas Aiman itu Kementerian Perhubungan. sebentar, negara ini mewakili negara, bukan yang ribut di medsos ini gitu loh. Sudah, Ini kan sudah. orang-orang Kita yang- sudah undang sehingga dari pihak akhirnya Menhub, ya. Tapi persoalannya bukan rakyat bersuara memang, harus negara bersuara. Ini syaratnya negara itu bersuara, menjelaskan kenapa kok ada Wakil Menteri Perhubungan yang kemudian menganggap bahwa Menhan itu salah data, salah informasi, kan begitu. Padahal Menhan ini membawa bersama dengan tentara waktu itu latihan, itu tentaranya sekitar 27.000 kurang 2 orang, 26,998.000. Ini luar biasa, ini Menhan bersama dengan TNI. Dan kenapa kok di Morowali itu pasti kalau Pak Ponto pasti tahu, tidak mungkin itu random bahwa latihannya tiba-tiba di Morowali, tidak mungkin. Pasti ada rencana. Kenapa di Morowali? Dan itu karena memang Morowali ini berkali-kali ada masalah-masalah. Ada ketika ada kecelakaan ya, yang sampai berapa puluh meninggal itu, Ya. polisi masuk aja kesulitan, gitu kan? Kemudian ada keributan antar buruh juga kesulitan aparat. Artinya isu-isu hearsay, kabar angin itu begitu banyak. Dan saya yakin intelijen Republik Indonesia, intelijen tentara tidak diam, tidak. Artinya begini, artinya ketika mereka kemudian latihan di Morowali, latihan gabungan, itu ada maksudnya. Tidak mungkin tanpa maksud. Nah, ketika ada maksud kemudian press release atau press conference waktu itu, lalu kemudian mengatakan bahwa jangan ada negara di dalam negara, harusnya ini ada yang menjelaskan, yaitu negara. Problemanya adalah negara ini memang sedang tidak baik-baik saja. Antara yaitu tadi satu, Wakil Menteri Perhubungan dengan Menhan berbeda. Dua, ada yang mendukung Menteri Perhubungan, ada yang mendukung Menhan. Nah, harusnya yang diundang memang juru bicara dari negara. Dulu saya ketika di pemerintahan saya sering jadi juru bicara negara seolah-olah begitu. Tapi ini kan nggak ada. Yang ada adalah juru bicara pendukung Jokowi, lawan pengkritik Ya, pemerintahan kalau Jokowi. sudah diundang terus kemudian nggak datang, jangan salahin. Ya, tapi itulah yang terjadi. Artinya apa? Kemana itu yang teman-temannya Mas Aiman yang jadi dirjen di komunikasi publik dan lain-lain, harusnya datang mewakili negara, menjelaskan itu. Jangan dibiarkan keributan di medsos naik ke televisi dan lain-lain. Soal gitu loh. komunikasi ya, oke. Itu yang perlu disampaikan. Yang jelas Morowali. Can you please just hear me out? No, all work management platforms are the same. Monday.com is the one you'll actually love to use. It lets you set up your workflows yourself. No admin, no long approval process. You're in charge. I don't have time to set up workflows. Monday also has a ton of templates you can choose from, so you can be up and running in no time. Sounds too good to be true. You know that llamas are biologically incapable of lying. You know what? I'm ready to fall in love again. Thanks, Talking Llama. Monday.com, the first work platform you'll love to use. Sumber daya Ini alam. Anda melihat, Prof? Masih ada yang menganggap itu bukan masalah. Ini Anda melihat bahwa asing yang menguasai sumber daya alam Iyalah. dengan semena-mena Ya terlepas kalau semena-mena itu kan opini ya. Boleh aja dikatakan merampok. dengan bermasalah lah kurang lebih. Bermasalah. Karena apa? Karena ternyata sampai dikatakanlah kenapa ada latihan militer di situ. Ini kan berarti ada intelijen yang juga merasa bahwa
mereka ingin tahu, ingin lebih dekat dan ternyata menghasilkan apa yang sekarang diributkan ini. Kalau tidak ada Menteri Pertahanan yang memberikan statement, saya rasa ini belum tentu akan seribut ini atau menjadi viral seperti ini. Bahkan tadi dikatakan memang keputusan Menteri Perhubungan itu kemudian dicabut. Tanggalnya pencabutan adalah 13 Oktober. 12 Oktober. Tetapi di-uploadnya 28 November setelah keributan. Sekarang harus ada investigasi. Itu yang saya tim bilang dari tadi. pemerintah atau tim dari Pansus. Ini yang sebenarnya ini kenapa nguploadnya baru 28 November begitu? Kecurigaan apa Anda? Kecurigaan Anda apa, Prof? Karena udah ribut. Seharusnya kan udah ribut atau memang ya gara-gara ribut itu tadi ada kata-kata saya nggak mengatakan seperti Pak Ihsanuddin Nursi ya. Ada yang mungkin backdated begitu. Bisa saja. Tanggal mundur. Oke. Makanya harus ada sekarang adalah Pansus. Kemana DPR? Dan ini tarik-menarik kepentingan menurut Anda? Oh iyalah, ini harus ada di-clearkan karena publik ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi di Morowali. Kalau tadi dikatakan oleh Bung Ferdinand, tarik-menarik kepentingan antara rezim sebelumnya Pak Jokowi dengan rezim saat ini. Ya bukan tarik-menarik tapi war within. Ada keributan di dalam dan itu perlu negara ini memperjelas Bentar, kenapa ada keributan demikian. antara sebelumnya Pak Jokowi dengan kan kita yang lihat. sekarang. Kita tadi kalau Bukan menganalisis soal kan, Pak Prabowo ini ya, tapi iya. kekuasaan yang menguasai di Morowali itu take over sebelumnya kekuasaan. take over kekuasaan. Oh iya, ini kan berubah kan, pemerintahnya berubah. Indonesia sekarang kan presiden ke-8. Betul. Dulu yang mengatakanlah yang Tapi kan nggak ada kaitan sama Pak Jokowi kan ini kan? presiden ke-7 itu sangat dekat dengan perusahaan Morowali kan, begitu kan? Sangat dekat. Nah, kemudian Menhan Safri itu kan orang yang satu angkatan dengan Pak Prabowo. Orang yang merupakan orang ketika Pak Prabowo Pangkostrat, Pak Safri itu adalah Pangdam Jaya. Iya. Dia teman dekat. Dia dari dulu adalah orang kepercayaan. Satu angkatan. Nah itu sementara yang tadi dikatakan Menhub adalah orang yang lebih dekat kepada Jokowi sehingga pertanyaannya adalah ini ada apa kan begitu kan, maka harusnya negara yang menjelaskan, Ya. bukan keributan medsos itu ditarik ke Oke. televisi.